Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Huda. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Etika Komunikasi. Di sini makalah Hukum Etika Komunikasi saya berjudul Demokrasi Digital di Kampus, Kebebasan Berpendapat Mahasiswa dalam Perspektif Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE. Rumusan masalahnya di sini ada bagaimana perkembangan demokrasi digital di lingkungan kampus dan bentuk-bentuk kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui media digital. Yang kedua, bagaimana perspektif Undang-Undang Pers dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa, khususnya melalui karya jurnalistik di lingkungan kampus. Yang ketiga, bagaimana Undang-Undang ITE mengatur dan membatasi kebebasan berpendapat mahasiswa di ruang digital, terutama terkait potensi pelanggaran seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran hoax. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai demokrasi digital, khususnya terkait kebebasan berpendapat di lingkungan perguruan tinggi. Lalu selanjutnya menambah literatur mengenai analisis hukum kebebasan berekspresi berdasarkan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE. Yang ketiga, memperkuat pemahaman akademis tentang interaksi antara regulasi digital dan praktik kebebasan berpendapat di kalangan mahasiswa. Lalu di sini ada manfaat praktis dan manfaat sosial. Manfaat sosialnya mendorong terciptanya ruang digital kampus yang lebih sehat, kritis, dan demokratis. Yang kedua, menumbuhkan budaya berdiskusi dan berpendapat secara bertanggung jawab di kalangan mahasiswa. Lalu yang terakhir, memperkuat literasi digital dan literasi hukum masyarakat kampus sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem demokrasi digital. Nah, kita masuk ke kajian teoritis. Yang pertama, demokrasi digital. Demokrasi digital adalah konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasa kita sebut TIK sebagai sarana untuk memperluas partisipasi publik, meningkatkan transparansi, serta memperkuat proses deliberasi demokratis. Menurut teori demokratis partisipatoris, kehadiran internet memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya secara lebih bebas tanpa terikat pada ruang dan waktu. Dalam konteks perguruan tinggi, demokrasi digital tercermin melalui berbagai aktivitas mahasiswa, seperti diskusi publik di media sosial, penyebaran informasi melalui platform digital kampus, kritik terhadap kebijakan akademik, hingga kampanye digital yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa. Teknologi digital memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan advokasi isu-isu penting. Yang kedua, kebebasan berpendapat di lingkungan kampus. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar dalam negara demokratis dan dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang 1945, Pasal 28E dan 28F. Dalam ranah perguruan tinggi, kebebasan ini diperkuat oleh prinsip kebebasan akademik, yaitu hak sivitas akademika untuk mencari, mengembangkan, dan menyebarkan pengetahuan tanpa tekanan atau ancaman. Menurut teori ruang publik, dari Jürgen Habermas, kampus menjadi salah satu ruang publik ideal yang memungkinkan diskusi rasional dan kritis. Mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik memiliki legitimasi untuk mengekspresikan kritik, apresiasi, maupun gagasan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap lembaga pendidikan. Namun, kebebasan ini tetap memiliki batas ketika bersinggungan dengan hak orang lain serta ketentuan hukum, terutama saat disampaikan dalam ruang digital yang memiliki jangkauan luas dan jejak permanen. Yang ketiga, perspektif Undang-Undang Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Undang-Undang Pers menjadi dasar hukum yang mengatur kemerdekaan pers di Indonesia dan memberikan perlindungan terhadap aktivitas jurnalistik. Ada dua teori utama yang relevan. Yang pertama, teori kemerdekaan pers. Teori kemerdekaan pers menyatakan bahwa pers harus bebas dari campur tangan eksternal agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan, dan pemberian informasi yang objektif. Dalam konteks kampus, lembaga pers mahasiswa atau yang sering kita dengar LPM, sering berfungsi sebagai bentuk miniatur pers yang menjalankan kerja jurnalistik. Undang-Undang Pers mengatur hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, lalu perlindungan hukum bagi jurnalis, dan yang terakhir mekanisme non-litigasi seperti hak jawab dan hak koreksi. Selanjutnya, teori tanggung jawab pers.
Meski pers bebas, tetap ada tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak bermuatan kebencian. Karena itu, konten yang diproduksi mahasiswa harus memenuhi standar jurnalistik agar mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Pers. Yang keempat, perspektif Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE mengatur aktivitas komunikasi digital secara umum. Dua teori utama yang relevan adalah teori utilitarianisme hukum digital. Peraturan dibuat untuk menghindari kerugian di ruang digital. Oleh sebab itu, Undang-Undang ITE mengatur konten yang dapat merugikan individu atau kelompok, seperti pencemaran nama baik, hoax, atau ujaran kebencian. Dalam konteks kampus, kritik mahasiswa di media sosial dapat masuk ranah Undang-Undang ITE bila dianggap menyerang nama baik institusi atau individu tertentu. Yang kedua, teori etika komunikasi digital. Teori ini menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi wajib dibarengi tanggung jawab etis, terutama di ruang digital yang sangat cepat menyebarkan informasi dan sulit dikontrol. Dalam perspektif Undang-Undang ITE, ekspresi digital harus memperhatikan etika komunikasi publik, kebenaran informasi, dampak sosial, dan potensi pelanggaran hukum. Undang-Undang ITE menjadi batasan hukum bagi mahasiswa yang menyampaikan kritik secara emosional dan menyinggung pihak lain di media digital. Yang kelima, hubungan antara demokrasi digital, Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang ITE. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori tiga komponen yang membentuk sistem hukum, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mempengaruhi bagaimana regulasi dijalankan. Ketika dihubungkan dengan konteks kampus, Undang-Undang Pers menjadi substansi hukum yang melindungi kebebasan berpendapat dalam bentuk karya jurnalistik. Undang-Undang ITE menjadi substansi hukum yang membatasi agar ekspresi digital tidak menimbulkan kerugian sosial. Budaya hukum, mahasiswa menentukan bagaimana mereka mengekspresikan pendapat secara etis dan bertanggung jawab. Karenanya, demokrasi digital di kampus tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga oleh pemahaman dan perilaku pengguna terhadap regulasi yang mengatur ruang digital. Di sini kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, perkembangan demokrasi digital di lingkungan kampus. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi mahasiswa secara signifikan. Media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube menjadi ruang ekspresi baru bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan informasi terkait isu-isu kampus. Selain itu, platform seperti website resmi kampus, portal fakultas, serta aplikasi internal SIA KAD atau LMS menyediakan ruang publik digital yang memfasilitasi partisipasi akademik. Demokrasi digital di kampus memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, interaktif, akses terhadap diskusi publik yang lebih luas, keterlibatan mahasiswa dalam isu sosial, isu politik, dan isu akademik, dan pengawasan dan kritik terhadap kebijakan kampus. Yang kedua, bentuk kebebasan berpendapat mahasiswa dan dalam ruang digital. Kebebasan berpendapat mahasiswa di ruang digital dapat muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama, kritik terhadap kebijakan akademik. Contohnya, kritik tentang UKT, fasilitas kampus, sistem pembelajaran, pelayanan administrasi, atau kinerja dosen. Kegiatan advokasi dan kampanye digital. Mahasiswa aktif memperjuangkan isu seperti pelecehan seksual, lingkungan, HAM, atau isu-isu sosial lainnya. Yang ketiga, karya jurnalistik mahasiswa. Lembaga Pers Mahasiswa LPM menyajikan berita investigasi, opini, esai, dan laporan mendalam tentang situasi kampus. Yang terakhir, konten pribadi berisi opini publik, unggahan story, tweet, video, atau postingan yang berisi pendapat individu. Yang ketiga, perspektif Undang-Undang Pers terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers memberikan landasan kuat bagi kebebasan pers, termasuk bagi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik LPM. Di sini ada perlindungan terhadap karya jurnalistik, kebebasan mencari dan menyebar informasi, lalu yang terakhir pers sebagai kontrol sosial. Yang keempat, perspektif Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa. Undang-Undang ITE mengatur aktivitas digital secara umum. Mahasiswa yang menyampaikan kritik melalui media sosial berada dalam ruang ini. A. Pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3.
Kritik mahasiswa dianggap melanggar jika menyebut nama individu atau institusi. Yang kedua, menggunakan kata-kata menista atau merendahkan. Yang ketiga, tidak berdasarkan data atau fakta. Yang kedua, pasal ujaran kebencian. Ada pada pasal 28 ayat 2. Unggahan yang menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu dapat diproses hukum. Yang ketiga, pasal hoax. Ada pada pasal 28 ayat 1. Penyebaran informasi yang tidak benar tentang kampus dapat dianggap merugikan publik. Yang terakhir, konsekuensi dari jejak digital. Semua unggahan bersifat permanen dapat di-screenshot dan dipakai sebagai bukti hukum. Nah, di sini kesimpulannya Undang-Undang ITE dengan demikian berfungsi sebagai batasan yang mengingatkan mahasiswa bahwa kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab. Yang kelima, sinergi dan konflik antara Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE di lingkungan kampus. Yang pertama ada sinergi. Undang-Undang Pers melindungi ekspresi berbasis jurnalistik. Yang kedua, Undang-Undang ITE melindungi ruang digital dari penyebaran informasi yang merugikan keduanya, sama-sama menekankan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Yang kedua ada konflik. Sering terjadi ketika mahasiswa mengkritik kampus melalui media sosial, namun dianggap mencemarkan nama baik. Lalu yang kedua, LPM mengungkap kasus sensitif, tetapi pihak kampus mencoba menggunakan Undang-Undang ITE untuk menekan mahasiswa. Yang terakhir, ketidakjelasan batas antara kritik konstruktif dan pencemaran nama baik. Konflik ini menunjukkan perlunya literasi hukum yang lebih baik di kalangan mahasiswa dan pihak kampus. Yang keenam, tantangan dalam pelaksanaan demokrasi digital di kampus. Yang pertama ada risiko kriminalisasi. Mahasiswa sering takut menyampaikan kritik karena khawatir dilaporkan dengan Undang-Undang ITE. Yang kedua, minimnya literasi digital dan literasi hukum. Tidak semua mahasiswa memahami batasan hukum dalam berpendapat. Yang ketiga, tekanan institusional. Kampus terkadang menekan mahasiswa agar menghapus unggahan kritik, sehingga menghambat demokrasi digital. Yang terakhir, informasi tidak terverifikasi. Penyebaran berita yang belum dicek kebenarannya dapat menciptakan konflik. 7. Peluang untuk penguatan demokrasi digital. LPM sebagai lembaga yang terlindungi Undang-Undang Pers. Lalu media sosial sebagai advokasi, kolaborasi kampus mahasiswa, peningkatan literasi digital. Yang keempat, dampak demokrasi digital bagi lingkungan kampus. Yang positifnya di sini adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas kampus, lalu meningkatkan partisipasi publik mahasiswa, mempercepat arus informasi dan menumbuhkan budaya kritik yang sehat. Negatifnya di sini potensi penyebaran disinformasi, polarisasi antara kelompok mahasiswa, konflik antara mahasiswa dan kampus, dan ancaman terhadap privasi dan reputasi. Di sini kita masuk ke penutup. Kesimpulannya, demokrasi digital di lingkungan kampus telah membuka ruang baru bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, melakukan kritik, serta berpartisipasi dalam proses kehidupan akademik. Media sosial dan platform digital kampus menjadikan mahasiswa lebih mudah terlibat dalam isu akademik maupun isu sosial. Namun, kebebasan berpendapat ini tidak terlepas dari regulasi hukum yang mengaturnya. Dalam perspektif Undang-Undang Pers, mahasiswa, khususnya melalui lembaga pers mahasiswa, mendapatkan perlindungan hukum ketika memproduksi karya jurnalistik yang memenuhi standar verifikasi, keberimbangan, dan kode etik. Undang-Undang Pers menjamin kemerdekaan pers sekaligus mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab dan hak koreksi, bukan kriminalisasi. Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang ITE, kebebasan berpendapat mahasiswa di ruang digital diawasi agar tidak melanggar ketentuan seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoax, atau ujaran kebencian. Undang-Undang ITE memberikan batasan yang ketat bagi ekspresi digital, sehingga kritik spontan yang tidak berbasis data dapat berpotensi melanggar hukum. Sarannya di sini bagi mahasiswa, meningkatkan literasi digital dan literasi hukum. Lalu yang kedua, mengutamakan verifikasi data sebelum membuat unggahan yang berisi kritik atau opini publik. Yang ketiga, memanfaatkan lembaga pers mahasiswa sebagai kanal resmi untuk menyampaikan kritik berbasis jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers. Lalu yang terakhir, menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat menyerang pribadi, menista atau memicu kebencian. Bagi lembaga pers atau LPM, sarannya itu
menjalankan praktik jurnalistik yang sesuai dengan kode etik jurnalistik agar memperoleh perlindungan penuh dari Undang-Undang Pers. Yang kedua, mengembangkan liputan investigatif dan laporan mendalam terkait isu-isu kampus secara profesional dan bertanggung jawab. Yang terakhir, melakukan edukasi kepada mahasiswa terkait perbedaan antara karya jurnalistik dan opini personal di media sosial. Saran bagi pihak kampus, menyusun pedoman komunikasi digital dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi di lingkungan kampus tanpa mengedepankan langkah kriminalisasi. Yang kedua, menggunakan dialog terbuka antara mahasiswa dan pihak institusi untuk mengatasi berbagai persoalan internal kampus. Yang ketiga, memfasilitasi pelatihan literasi digital, etika komunikasi, dan literasi hukum bagi seluruh aktivitas akademika. Yang terakhir, bagi pembuat kebijakan, perlu adanya sinkronisasi kebijakan antara Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE, khususnya untuk memperjelas batas perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di lingkungan pendidikan tinggi. Yang kedua, revisi pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang ITE agar tidak disalahgunakan untuk menekankan kebebasan berekspresi mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Saya rasa sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.